Pemirsa, debat calon wakil presiden menghadirkan tontonan yang menarik saat Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan juga Mahfud MD saling melemparkan gagasan dan adu argumen. Muhaimin Iskandar banyak memaparkan istilah selepet dan selepetnomik, yakni simbol disrupsi untuk membangunkan mereka yang terlena. Gibran berbicara tentang keberlanjutan hilirisasi, regulasi dalam e-commerce, hingga soal pembangunan IKN. Adapun Mahfud MD pemirsa menyoroti soal kepemilikan tanah yang dinilai timpang dan banyak lahan yang diperoleh secara kolusi. Siapa yang unggul dalam perdebatan itu? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pakar komunikasi politik Effendi Ghazali dan Karim Suryadi. Kemudian hadir pula pakar mikro ekspresi Mas Kirdi Putra. Selamat petang semuanya. Saya mau menuju ke Prof Karim terlebih dahulu. Ini mungkin singkat dulu ya. Siapa yang lebih unggul? Saya mau ke Prof Karim. Singkat jawabannya, Prof. Ya, menurut saya kalau mengendarai mobil, Gibran itu sedang menggaspol, kemudian Pak Mahfud terlalu banyak mengerem, dan Caimin menghadapi tanjakan yang tajam. Oke, Bang Gitu Egy. singkatnya. Untuk aman, nyaman, dan kemudian objektif, saya akan mengatakan secara umum Gibran yang unggul ya secara umum, tapi dengan cara-cara yang berbeda, maksudnya berbeda keunggulannya dibandingkan dengan keunggulan Anies ya bersama dengan Ganjar ya pada debat capres gitu. Oke, nah Itu singkat kan, singkat. Itu singkat. Oke, nah kalau Mas Kirdi melihatnya dari debat semalam, Mas, ini mana yang kelihatan paling tenang, paling bisa menguasai panggung dan materi yang ada? Kalau kita bicara paling tenang, kalau kita dari sisi masyarakat gitu ya, mungkin kelihatannya kayak misalnya Gibran gitu ya, kelihatan kayak paling tenang, kayak paling tenang. Tapi kalau secara lugas saya akan bilang bahwa sebetulnya semuanya itu emosional. Oke. Dengan cara masing-masing. Caimin setiap kali selesai dan waktunya dia belum selesai, waktu udah habis, dia akan mulutnya begini. Kalau kita percaya lihat membasahi mulut agak tegang. Gibran begitu ditembak sama Prof Mahfud bahwa nggak menjawab pertanyaan, semenjak saat itu dia emosional. Karena dia ngangkat mic terus nggak jadi segala macam, itu kelihatan. Habis itu dia udah gerak kemana kemari. Prof Mahfud beberapa pertanyaan dia senyum tek kayak gitu, dia sebetulnya cynical smile, senyum sinis seperti itu. Jadi kalau ditanya emosional semua. Emosional semua, tapi siapa yang paling unggul kalau versi mikro ekspresi? Singkat. Saya akan bilang bahwa Caimin dan Mahfud kemampuan dalam mengendalikan ekspresinya bagus. Oke. Kalau yang tahu dan ngelihat benar-benar, Gibran tuh lepas tuh sebetulnya tadi malam. Ya, kalau mau dibilang nggak tetap bagus jaganya nggak apa-apa kan, pendukung juga boleh. Lepas itu artinya lebih emosional atau justru oke, Lebih emosional. Saya mau ke Prof Karim dan juga Bang Egy. Prof Karim dulu. Prof Karim, tadi kenapa kemudian Gibran yang unggul dalam debat kemarin kalau perspektif Prof? Ya, saya tidak bilang unggul ya, saya hanya mendeskripsikan profil ketiganya. Bahkan menurut saya Gibran tidak memberikan kejutan gitu ya, meskipun judul beritanya kejutan. Justru kejutan saya melihat ada di Pak Mahfud. Kenapa Gibran meskipun saya bilang gaspol tidak memberikan kejutan? Jangan lupa salah satu faktor pembeda antara Gibran dengan Mahfud dan Muhaimin Iskandar adalah caranya dia masuk ke dalam gelanggang politik, gelanggang cawapres. Nah, sudah lama misalnya Plutah ya, abad ke-100 dia menulis Memorabilia edisi ke-10, edisi X yang diterjemahkan ke dalam Harvard University Press 1936. Ada dua jalur menuju kekuasaan. Ada jalur cepat, memesona, menuju kejayaan, tapi mungkin ada resiko. Dan itu ditempuh oleh Gibran. Dan ini biasanya ditempuh oleh orang-orang yang hebat, yang spektakuler. Nah, sementara jalur kedua, jalur lambat, membosankan, tapi memiliki pijakan yang kuat. Ini ditempuh oleh Imin dan juga Mahfud MD, yang usianya hampir 2 kali lipat dari Gibran. Jadi saya bilang ini tidak mengejutkan karena menurut saya performance Gibran meskipun cukup bagus tidak terlalu berbeda gitu. Jadi dalam kategori biasa-biasa saja. Padahal saya sebagai orang yang tahu persis bagaimana dia luar biasanya melompat ke dalam jabatan cawapres ini dengan cara yang luar biasa, dan benar ketika dia katakan bahwa generasi muda termasuk dirinya harus memanfaatkan kesempatan karena kesempatan tidak akan pernah datang 2 kali. Oh, mungkin itu saya bilang yang menyebabkan ketika ada kegelisahan publik berharap ada perubahan di pasangan dua ini ternyata tidak berubah. Mungkin itu maknanya. Jadi menurut saya tidak kejutan. Nah, kenapa saya bilang Pak Mahfud ini ada kejutan? Karena menurut saya Pak Mahfud biasanya gaspol banget dalam debat.
Kita masih ingat, terutama saya masih ingat ketika Pak Mahfud debat dengan Komisi 3 soal TPPU, 349 miliar itu. Oh, itu debat yang luar biasa, tapi semalam baru sekali yang hangat. Yang kedua, kalau kita lihat keunggulan, jangan lupa dua hal. Yang pertama, setiap penonton yang menonton debat itu tidak seperti orang yang mengisi bensin. Dimulai dari nol. Tidak seperti itu. Karena setiap orang punya predisposisi. Bagi orang-orang yang sudah punya pilihan, apalagi sudah ngefan banget kebangetan, dia akan berharap dan apapun yang dimunculkan oleh kandidat pilihannya akan dianggap bagus, luar biasa. Itulah sebabnya nilainya tidak akan jelek gitu ya. Tapi bagi mereka yang ragu, yang belum memutuskan, bahkan kritis, punya sikap politik yang terbuka, dia akan menempatkan itu semua sebagai tontonan yang bisa dievaluasi keunggulan dan kelemahannya. Yang kedua, jangan lupa kita sedang memprediksi calon wakil presiden. Calon wakil presiden. Kita prediksi dari sisi karakternya, dari pandangan dunia, dari stylenya, dengan jabatan yang amat strategis. Oleh karena itu, informasi yang diberikan, cara bertanya, cara menjawab, manner, karakter, pembawaan, penampilan, kepatutan, kepantasan, semuanya adalah wakil presiden. Bukan kepala unit, bukan kepala seksi gitu ya, yang mengurusi hal-hal yang bersifat teknikal gitu ya. Jadi dua hal itu. Nah, sementara Imin saya bilang banyak tanjakan, ya dia tidak lepas, dia tidak kelihatan bagaimana concern sesungguhnya, keahliannya dalam bidang apa. Jadi tampak generik gitu ya. Meskipun ya dari sisi show Gibran unggul gitu ya, Imin juga. Pak Mahfud meskipun kaya pengalaman, jawabannya faktual berdasarkan pengalaman, tapi unsur show-nya amat rendah. Dan mungkin di kalangan netizen itu tidak begitu populer. Prof. Karim soal unsur soulnya. Bang Ege, silakan. Iya, saya ingin mengatakan kalau untuk konteks kajian komunikasi politik di kalangan kami yang 4,5% lah yang tamatan S1 itu, 1000% apa yang disampaikan Prof. Karim Suryadi ini benar. Ya, jadi kalau Anda nonton debat tadi, Prof. Karim Suryadi, ini kita tidak membayangkan pemilihan umum 5 tahun, pemilihan umum 20 tahun. Apa itu? 10 tahun buat presiden dan 10 tahun buat wakil presiden yang nanti menjadi presiden. Ya. Nah, tadi dipersoalkan soal lompat cara masuknya itu. Tapi tentu saya pisahkan karena saya mau mengatakan 72,4% mungkin ya rakyat Indonesia yang pendidikannya kurang begitu bagus tentu akan menonton show-nya. Prof. Karim ya, nah dalam show-nya itu terlihat bahwa ada upaya di sini kita sering diskusikan, ada manajemen ekspektasi meletakkan Gibran itu pada posisi yang relatif rendah. Ada yang menyebutnya underdog position mentality enggak, sebetulnya underdog position gitu ya. Nah kemudian dengan demikian tampil seperti kemarin saja sudah terlihat unggul. Jadi kalau sebagai show terlihat unggul. Tapi saya mau menggarisbawahi bahwa ini berbeda dengan cara-cara yang dipersembahkan bahkan oleh Anies Baswedan, Prabowo, dan Ganjar Pranowo pada debat pertama. Apa misalnya? Kan mereka 3 calon presiden itu tidak ada yang begini kan gitu ya. Itu kan salah satu etika debat yang penting juga. Saya nggak tahu bagaimana dengan boleh jalan nggak keluar dari podium. Itu soal peraturan yang harusnya KPU yang menegakkan. Tapi orang sambil berdebat terus begini, saya rasa itu membedakan dengan kita lagi main sepak bola misalnya. Dan yang kedua ini agak penting. Apa yang disampaikan oleh Prof. Karim tadi menarik karena ternyata dari pantauan terhadap sentimen positif dan negatif, mungkin Prof. Karim yang benar, yaitu bahwa Gibran itu mendapat 70% sentimen positif, 23% sentimen negatif. Ya, sementara Prof. Mahfud MD itu selisihnya sedikit 1%. Jadi 69% sentimen positif, tapi sentimen negatifnya rendah sekali, 16%. Nah memang kemarin itu jalan menanjak bagi Caimin, karena Caimin itu tidak terlihat seperti Caimin. Dia menurut saya mungkin agak banyak hafalan atau kurang terlalu fresh masuk ke dalam arena debat itu, atau bahkan mungkin sedang ada yang mengajak dia untuk menjadi ke Anies-Anisan gitu, agak mirip-mirip Anies, sehingga bukan dia yang tampil, dan memang jalan menanjak. Akhirnya dia dapat sentimen 48% positif dan 41% negatifnya ya. Jadi itu drone emprit yang kemudian disampaikan oleh Kompas dan teman-teman komunikolog Indonesia. Yang mau saya katakan satu hal yang penting adalah bahwa ini menarik, waktu dialog interaktif TV One dengan para cawapres itu, saya pernah tanya kepada 2 kubu itu,
siap nggak nanti kalau ada pertanyaan kejutan dengan istilah-istilah yang kalian nggak ngerti? Karena dulu pernah ada istilah TPID, Tim Waktu Pengelola Pak Investasi Jokowi Daerah 2014. Iya, Lalu 2014. 2019 keluar lagi istilah startup unicorn. Ya. Terus saya tanya kepada kedua mereka, Anda waktu kita ya dialog interaktif di V1 dengan kebetulan cawapres yang datang itu kan Mahfud dan Caimin. Yes. Kalian kubunya siap nggak kalau ada pertanyaan yang seperti itu? Mereka jawabnya gini, masa ya 2024 ada pertanyaan gitu lagi? Dan ternyata Terulang. ada lagi, yaitu SGIE dan CCS. Iya. Yaitu. Nah, yang menjadi masalah kemudian adalah kalau orang melontarkan pertanyaan itu yang dirugikan publik sebetulnya. Oke. Kenapa? Anda kan sebetulnya itu kan pertanyaan kalau mau jujur itu kan ngetes. Anda tahu nggak sih gitu ya? Walaupun dibungkus, Pak Caimin itu kan ketua umum partai, PKB itu concern terhadap ekonomi syariah. Maka itu bagaimana cara kita meningkatkan dalam SGIE. Sama kepada Prof. Mahfud, tapi dia agak lebih baik kepada Prof. Mahfud. Tidak mengatakan CCS, tapi mengatakan carbon capture and storage. Dijelaskan artinya. Iya. Kalau Caimin nggak, ditinggal aja begitu, SGIE. Karena ini yang berhadapan langsung. Publik dirugikan. Karena apa? Pasti satu kali itu akan dijawab oleh yang ditanya itu bahwa dia nggak tahu. Oke. Atau ada teknik lain sebetulnya melempar balik dengan sesuatu yang penampil lain itu juga tidak tahu. Tapi kalau mau jujur di antara kita berempat di sini, Prof. Karim boleh ikutan. Siapakah ketika diajukan pertanyaan tentang SGIE itu yang tidak melakukan Google? Saya googling, Anda? Google. Anda? Google. Prof. Karim waktu SGIE itu Google nggak gitu? Jadi maksud saya, iya Google juga ya. Nah maksud saya, yang ditanya kalau hanya untuk tebak-tebakan atau jebakan pertanyaan itu, dia akan hilang satu kesempatan kan? Dia akan bilang apa itu? Kalau dia jujur seperti Caimin, saya nggak tahu sama sekali gitu ya. Itu apa sebetulnya? Nanti yang satu jelaskan. Kemudian tinggal satu babak saja kan untuk mengeksplorasi apa gagasannya gitu. Nah coba Anda bayangkan, ada berapa juta istilah dalam ekonomi, ada berapa juta istilah dalam berbagai bidang politik dan lain-lain. Apa itu kalau masing-masing balas-balasan aja? Giliran kalau nggak sekarang selanjutnya. Caimin nanya sesuatu istilah yang dari kitab kuning misalnya. Sebaiknya Prof. Mahfud nanya suatu istilah yang berbasis pada pengetahuan hukum yang sangat kuat begitu ya. Nah kita jadinya menghadapi pertanyaan yang begitu saja Oke, gitu. itu hal menarik yang Dalam terjadi selama mendalam debat. gagasan. Nanti kita coba elaborasi Ya, saya lebih cuma lengkap. terakhir cuma mau bilang ternyata itu Nanti kita menimbulkan elaborasi lagi. sentimen negatif cukup tinggi pada Gibran. Di situ dia mendapat sentimen negatif 71%. Itu sentimen negatif ya? Pada waktu Dari itu, momen pada itu ya? waktu SGIE. Oke, nanti kita akan bahas 71% lebih lengkap. dapatnya, ya. Bang Ege dan seluruh narasumber, tapi kita jeda dulu. Kabar Petang akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Ya, menarik untuk membahas debat cawapres semalam yang masih hangat tentunya dalam ingatan kita. Tadi Bang Ege sudah menjelaskan dari sisi komunikasi politik dalam show-nya. Sekarang Mas Kirdi mungkin bisa menganalisis, membaca gestur gimmick yang terlihat dari masing-masing cawapres semalam. Kalau kita bicara 01 ya, gitu ya. 01 kalau kita bicara capresnya, debat capresnya, kan sempat tuh ditembak bahwa pemilihan presiden ini kan lebih dari sekedar gimmick, jargon segala macam kan gitu ya. Tapi kalau kita tidak disangka, sebetulnya yang dilakukan oleh Caimin tadi malam itu kan sebenarnya pakai gimmick. Selupet gitu, pakai sarungnya itu kan jargon dan gimmick. Jadi sebetulnya menurut saya bisa dilihat dari satu sudut pandang bahwa sah-sah saja kita beradaptasi. Kalau memang ini bagus ternyata ya kenapa nggak kita pakai gitu. Tapi kalau sisi lawannya akan pakai, tuh kan pakai gimmick gitu, nggak konsisten sih kan gitu istilahnya ya. Nah itu dari yang 01. 02 dari saya ini nih seru nih bagian 02 nih. Menggunakan pendekatan komunikasi gerak tubuh, intonasi suara hampir mirip sekali dengan bapaknya, gitu. Nah, kan banyak nih yang bilang mirip banget. Nah, mirip itu nggak boleh karena sudut pandang saya sendiri. Yang kita lihat, yang termasuk saya juga lihat, coba lihat rekam jejaknya. Waktu pemilihan di wali kota sebelumnya, kalau kita lihat beda. Nah, kemudian sebetulnya sudah dijawab sama Mas Gibran di salah satu media, bilang, oh enggak itu saya sendiri saja gitu segala macam. Boleh kan semua orang berhak boleh mengatakan apapun, tapi kalau kita lihat rekam jejak kan enggak beda. Nah, kenapa? Dalam teori ilmu komunikasi kalau kita bicara keilmuan hipnolinguistik atau NLP, itu adalah teknik match and mirror. Supaya apa? Supaya tanda petik mirip dengan sebuah tokoh yang kemudian bisa membawa tanda petik aura besar di belakangnya. Kayak Jalan sama Macan lah kira-kira seperti itu. Dan ini banyak orang Indonesia menarik itu siapa? Bung Karno.
dengan pakai baju bagus, putih, parlentik, kantongnya banyak, persis kayak Bung Karno. Sama sebetulnya. Branding yang mau diciptakan. Branding seperti itu. menciptakan itu. Kenapa? Kinerja bagus, stabil gitu, itu mau ditarik gitu. Nah, sekali lagi sah-sah saja ya kalau mau disangkal segala macam, kan strategi siapa yang mau buka. Yang ketiga, kalau kita bicara Pak Mahfud, menurut saya agak aneh bahwa Pak Mahfud ngerem. Saya sangat sepakat sama Prof. EG tadi gitu ya, bahwa Pak Mahfud yang ada ngerem, tetapi sentimen positifnya dan selisihnya jadi besar. Iya. Biasanya Sentimen rendahnya kecil. iya betul. Biasanya yang Sentimen terjadi negatif. adalah Ganjar sama Pak Mahfud ini sering dipertanyakan, kok lu jadi nyerang sih? Kan gitu belakangan, tang nyerang kayak gitu, sekali turun tuh, gitu. Begitu bertahan, istilahnya nggak lagi nyerang, malah naik. Jadi menurut saya sudah diatur juga, ini strategi semua sebetulnya. Paling tidak dalam konteks yang tadi ya Mas Kirdia, saya nggak tahu dalam konteks melihat tentunya mikro ekspresinya, tapi yang mau saya katakan mengajukan pertanyaan yang kira-kira orang lain nggak tahu itu kan bisa dilakukan oleh Caimin maupun oleh Mahfud MD. Peluangnya kan besar kan? Sangat bisa Itu sebenarnya. peluangnya. Tapi ketika mereka menahan untuk tidak melakukan itu, padahal waktu itu sudah saya tanyakan ketika kita ada debat interaktif, menurut saya bisa menjadi nilai lebih. Coba nanti bagaimana Prof. Karim Suryadi. Jadi orang tidak terlibat dalam suatu yang sah karena nggak ada larangan. Tapi kan itu agak rendah. Di banyak debat di dunia politik, di dunia barat atau politik modern itu sudah mulai ditinggalkan. Karena kan masing-masing orang bisa mengeluarkan itu. Coba Anda bayangkan kalau sanggah-sanggahan itu hanya saling menanyakan istilah yang sudah diduga pendebat lainnya tidak bisa menjawabnya. Misalnya, ya. Dan Caimin kalau menurut saya, walaupun ya secara umum memang bukanlah dirinya, betul ya, setuju ya, setuju. nanti Prof. Karim. Tapi saya ingin mengatakan bahwa Caimin itu punya satu hal yang menarik juga ketika mau coba keluar menyerang, dia cuma menanyakan bagaimana tips dan trik mengelola sebuah kota yang kok APBN semua jalan sendiri ke sana, bantuan asing swasta kok jalan sendiri ke sana dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia gitu. Nah, itu kan tidak dijawab secara khusus, hanya dinyatakan ada readiness kriteria, siap nggak kita untuk menjemput proyek ditambah dengan negosiasi dengan rakyat dan lain-lain. Kota-kota lain juga melakukan. Iya. Tapi di luar sana, Prof. Karim, orang Google, orang juga nyari. Oh, kenapa ya ini bisa begitu? Nah, itu keberhasilan Caimin, walaupun dia berusaha ya menahan diri dan saking polosnya itu. Kan ada teknik-teknik debat kan yang untuknya jangan bilang saya enggak tahu itu. Mestinya ada cara-cara lain, tapi ya sudahlah, itu yang terjadi tadi malam gitu. Nah, tapi menariknya pas bagian tanya itu mengenai tips and trick itu, hotspot atau bocornya emosinya Gibran itu kelihatan banget sebetulnya di wajahnya. Oke. Gitu. Nah, Prof. Karim, kalau Prof. Karim melihatnya juga seperti apa? Ini kan masing-masing cawapres pasti punya kompetensi, sudah mempersiapkan dengan baik. Tadi Bang Egy juga bilang, Pak Mahfud MD dan juga Caimin sebenarnya punya kemampuan sangat bisa untuk menanyakan menggunakan istilah-istilah yang sulit kepada Gibran, tapi tidak dilakukan. Oh iya, itulah sebabnya tadi saya bilang di awal, kalau dalam satu kata Gibran gaspol, Pak Mahfud banyak ngerem, Caimin banyak tanyakan, ya karena itu. Pertama begini ya, saya setuju soal pertanyaan ya, kan ada pertanyaan yang tidak dimengerti, ada pertanyaan yang sulit gitu. Tadi paslon nomor 2, maaf ya kalau pertanyaannya agak sulit, menurut saya bukan sulit, pertanyaan tidak dimengerti. Dan dosa atas pertanyaan atau jawaban tidak muncul karena pertanyaan yang sulit, bukan di penjawab gitu ya, tapi di yang membuat pertanyaan. Saya langsung berhubungan bagaimana kalau nanti jadi wakil presiden bertanya pada menteri, pada gubernur, pada bupati, atau pada rakyat yang ditemui di pasar. Ya memang debatnya jadi rame, tapi kan jadi seperti sedat sermat gitu ya, tebak-tebakan. Nah, bayangkan kalau Pak Mahfud menggunakan bahasa Belanda yang amat banyak. Gitu ya. Oh ini. Nah, itulah menurut Bahasa saya hukum, bahasa mengapa Latin. Pak Mahfud bisa bilang banyak mengerem meskipun dia bisa melakukan itu tapi tidak mengerjakannya. Ya. Ini wise-nya gitu ya, wise-nya Pak Mahfud. Keren. Nah, sehingga dia dan konsisten sebagai profesor kampus gitu ya, Bang Ege yang normatif, dia kan pertanyaan juga normatif aja pada visi dan misi. Tidak keluar dari itu gitu ya. Tidak untuk mengetes, tidak untuk menguji. Nah, Caimin saya di balik mungkin ya orang akan mengatakan Caimin kok nggak bisa sih, sayangnya gitu ya, kenapa tidak meniru Prabowo ketika 2019 gitu ya, ketika ditanya unicorns yang pelafalannya tidak begitu jelas, oh unicorn gitu ya. Tapi Caimin bilang maaf saya nggak paham. Tapi menurut saya itu penting gitu ya, itu penting. Pasti Pak Ege pernah dengar ya ketika
majalah satir di Amerika mewawancara para anggota Kongres yang baru terpilih tahun 1993 yang nampak seakan-akan bahwa pertanyaan itu serius tentang apa yang harus dilakukan tentang pembersihan etnis di Fredonia gitu ya. Padahal negara itu tidak ada. Tidak ada. Tapi anggota Kongres itu memberikan jawaban yang serius. Ini pertanda bahwa memang pertanyaan-pertanyaan kosong, tak bergizi, menjebak akan dihadapi oleh para politisi, bahkan mungkin sudah menjadi bagian dari sarapan sehari-hari gitu ya. Dari sisi itu sebenarnya kalau dilihat dari kacamata yang objektif ya, hitam putih seperti saya, atau bisa menganalisis lebih jauh ya akan seperti itu, ada nilai positifnya karena bagaimanapun as-su'alu nisful ilmu. Pertanyaan itu setengahnya ilmu gitu ya. Kebenaran tidak akan pernah datang dari pertanyaan yang salah. Nah, tapi karena namanya debat mungkin ya ada yang mau pakai trik, mau pakai question trap, mau tricky aja mungkin ada yang pakai gitu ya. Ya sepak bola aja ada diving. Menarik sekali Prof. Karim. Menarik sekali Prof. Karim. Nanti kita coba bahas lebih lanjut. Nanti kita bahas lebih lanjut bersama dengan Prof. Karim juga, Bang Ega dan juga Mas Kirdi. Tapi kita jeda dulu ya. Kabar Petang akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Oke, ini di segmen ini karena waktu terbatas, kita langsung ke Mas Kirdi. Mas Kirdi, kalau tadi kan disampaikan Bang Ege, Prof. Karim menyampaikan bahwa ya ini Prof. Mahfud dan juga Gus Imin tampilnya tidak begitu menyerang. Itu memang terjadi secara natural ketika debat begitu atau ini by design sejak awal? Apapun yang terjadi di dalam ruang debat itu sudah pasti tidak mungkin terjadi secara spontan. Artinya by design? Sudah pasti by design dan ada target masing-masing dengan strategi masing-masing. Contohnya misalnya Cak Imin tidak menjadi dirinya sendiri gitu. Sudah pasti ada bisikan di belakang yang harus misalnya nggak menyerang. Atau misalnya dia harus tanda petik istilahnya biar ini ya sepadan sama yang sebelumnya misalnya seperti itu. Gibran gitu dengan caranya kayak Pak Jokowi tadi sudah pasti diatur karena supaya menciptakan persepsi. Kan mempengaruhi publik itu dengan persepsi sebetulnya, ya biar melihat kayak bapaknya. Sementara Pak Mahfud supaya bahwa ngelihat bahwa selama ini ternyata nggak nyerang terus dan dia bahwa dia jagain hati-hati baik segala macam supaya ini tetap inline. Oke, baik Bang Ege, kalau tadi dibilang Gibran cukup memberikan kejutan dari show-nya, tapi apakah ini juga termasuk sebenarnya dia sedang membuka resep dari dapurnya sendiri, strateginya sudah dibaca oleh Cak Imin dan Mahfud? Oh iya, jadi saya ingin mengatakan bahwa secara show ya Prof. Karim itu Gibrannya unggul. Lalu pada bagian lain dapur yang dibuka itu sebetulnya adalah malah saya menyebut resepnya itu Joko Subianto, yaitu ini seperti Pak Jokowi muda, tapi pada bagian-bagian yang sedikit keluar itu agak seperti Pak Prabowo. Ingat loh, kedua orang ini yang sama-sama mengucapkan kalian pertanyaannya tendensius, ya kan? Jadi itu sama. Nah, apakah ini selanjutnya ke depan akan menjadi misalnya lebih cair atau Cak Imin bisa lebih jenaka, terus Prof. Mahfud pernah bilang ini loh kemarin dalam konferensi pers. Kalau saya tanya sebaliknya kewalahan juga dia gitu. Nah, tapi saya tetap menghargai Prof. Mahfud dalam posisi dialah menurut saya guardian. Jadi penjaga dari debat tadi malam supaya betul-betul tetap sebagai debat, bukan sekedar misalnya menanyakan hal-hal yang orang lain nggak bisa tahu gitu. Iya, Bang Ege. Saya mau ke Prof. Karim terakhir. Prof. Karim, bagaimana kemudian debat kemarin bisa mempengaruhi preferensi dari pemilih? Ya, tentu saja akan berpengaruh ya, meskipun kita tahu kan pemilih sudah terbagi ke dalam coupling-coupling yang berbeda gitu ya. Dan coupling debat saya pikir tidak lebih banyak daripada coupling media sosial, TikTok, hiburan, dangdut, dan lain-lain. Dan yang kedua, jangan lupa bahwa ini debat para wakil presiden. Publik akan paham bahwa apapun yang dia katakan, pengetahuan yang dihafalkan semalaman, 2 malam, itu hanya akan menjadi cadangan pengetahuan ketika dia posisinya sebagai calon wakil presiden, bahkan sebagai wakil presiden. Karena pengalaman sebelum-sebelumnya kan kita lihat, performance wakil presiden kan tidak menonjol seperti presiden, tidak bisa mengeksekusi. Bahkan ada mahasiswa yang bilang ya sesuai dengan namanya hanya mengaminkan kebijakan presiden. Bisa seperti itu ya. Namun demikian, bagaimana cara mereka memahami persoalan, mendekati sebuah kondisi, itu tetap akan menjadi peluru yang menyasar keyakinan pemilih. Nah, terakhir, sebenarnya kita bukan hanya menonton debat dan bukan hanya menonton pidato sebenarnya. Sesungguhnya yang dilihat oleh audiens saya yakin itu adalah soal karakter, soal manner, soal cara dia menampilkan sebagai pemimpin yang layak, yang patut, yang pantas dalam jabatan sebagai wakil presiden. Jabatan tinggi yang harus berpikir strategis, harus memahami secara arif, yang dibaca dari 3 aspek: karakter, pandangan dunia, gaya.
Gaya bisa ditiru, gampang meniru gaya, gampang mengubah gaya. Yang susah mengubah itu adalah soal karakter, soal pembawaan Oh, gitu ya. oke. Pandangan Baik. dunia bisa diperluas dengan perkataan, tapi karakter Baik. sulit diubah dan itu akan muncul meskipun diumpet-umpetin gitu ya. Oke, Dan baik. itu terlihat. Baik, baik. Nampaknya Oh, dan debat ini lain-lain. akan menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah keluarga Indonesia ini juga di momen libur Natal dan juga Tahun Baru. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya, Bang Ege, Ya. Mas Kirdi, dan juga Prof. Ya. Karim. Kita akan tunggu bagaimana Oke, salam damai dari kejutan-kejutan Bandung, dalam adu Bang. gagasan ke depan. Terima kasih semuanya, Terima selamat kasih sore. semuanya. Selamat sore.